darajatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, baca kumpulan pengajian bulanan alumni SMP Sana Empat SMA Sangabeto. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kita untuk bisa berkumpul di sore hari ini dalam rangka rutinan bulanan majelis atau pengajian yang biasa kita adakan, yang ini merupakan pertemuan pertama setelah kita ditinggalkan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fadlan Mansuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat yang terbaik untuknya. Amin. Semoga keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gantian juga. Amin, amin, amin ya Allah. Terus terang, karena memang kehilangan sosok guru adalah merupakan sebuah kehilangan yang besar. Jadi ada akibatnya adalah merupakan sebuah kehilangan yang besar yang mungkin sulit kita untuk bisa menutupi daripada kekurangan tersebut. Tapi yang paling penting adalah apa yang biasa kita kerjakan, apa yang biasa kita lakukan, yang biasa beliau ajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengamalkannya dan bagaimana kita bisa mengistiqomahkannya. Jadi majelis ini, perbulan ini, terus bagaimana kita bisa istiqomah. Semoga nanti Allah terus kita bisa istiqomah di dalam majelis ini, dan bagaimana kita tetap bisa menjadi jalan untuk menjadikan kebaikan untuk kita. Apa yang terjadi itu semuanya adalah merupakan sebuah pelajaran untuk kita bisa jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Maju nyaman. Nyaman. Menurutnya nyaman berdua apa lagi coba. Campur. Saya nyaman nah. Saya nyaman nah, Beb. Bebas. Suatu saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka di saat itu Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang terjadi kepadamu? Wahai Sa'ad, katanya dari mana? Maka Sa'ad kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya untuk pribadi ya Rasulullah, aku tadi di sebuah kampung, sebuah desa. Sementara penghuni-penghuninya penghuni kampung tersebut, keinginan mereka, himmah mereka, ambisi mereka adalah hanya urusan perut dan urusan nafsu mereka.
saat ini menampakkan takjubnya, herannya. Kenapa? Dia lihat satu kampung, esena gara urusan sehingga jaja, sehingga laku, sehingga meroe. Itu gara urusan apa yang masuk ke dalam perut dan urusan nafsu mereka. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apakah kamu tahu yang lebih mengherankan daripada itu? Dia heran melihat satu kampung, esena, ya sudah seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu tahu yang lebih mengherankan daripada hal itu, wahai Sa'ad? Maka sahabat-sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, adalah orang-orang yang mengetahui akan keadaan mereka, tapi mereka melakukan sebagaimana pekerjaannya mereka. Artinya ini adalah pelajaran untuk kita, bahwa yang lebih mengherankan kalau kita melihat orang seperti ini, keadaan orang seperti ini, yang lebih mengherankan kalau kita sudah mendapatkan pelajaran tentang apa yang terjadi, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada hal tersebut, kita melakukan sebagaimana apa yang kita remehkan atau apa yang kita lihat jelek daripada orang lain, tanpa kita mengambil pelajaran daripada hal tersebut. Ibrah, ya kan? Kalau bahasa Arabnya itu ibrah. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita untuk bisa berpikir. Kenapa? Karena dari berpikir itu menjadi jalan kebaikan untuk kita. Orang-orang siapa masuk ke dalam neraka, orang-orang siapa masuk ke dalam neraka, yang menjadi penyesalan mereka adalah mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya kami dulu ketika di dunia nasma'u, kami mau mendengarkan kebaikan. Kamu mau mendengar, artinya mendengar kebaikan ketika disampaikan. Au naqilu, atau kami menggunakan akal kami untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran. Makunna fi ashabis sa'ir, pastinya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Artinya hal tersebut, mendengar dan kita memahami daripada apa yang terjadi, adalah merupakan sesuatu yang harusnya menjadi jalan untuk kebaikan kepada kita. Cuman terkadang kita melihat dengan apa yang terjadi semuanya itu, apa yang terjadi kepada kita di sekeliling kita, di depan kita, di belakang kita, apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, semuanya itu sebenarnya adalah merupakan sebuah pelajaran yang dengannya harus menjadikan kita itu lebih baik. Nah, apa yang terjadi kepada guru kita, kepada adalah merupakan sebuah ibrah untuk kita. Tidak hanya lewat begitu saja, oh sudah 1 bulan beliau telah meninggalkan kita, bukan hanya seperti itu, tapi harusnya itu jadi ibrah untuk kita. Jadi jalan untuk kita berpikir, untuk kita melihat. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah sesuatu yang pasti akan kita asik. Ada siapa merasa benar-benar itu. Cuman yang kita harapkan itu, bagaimana kita ketika datang kematian kepada kita menjadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang sukses. Urusan nomor itu, urusan pokok, urusan nomor, bukan berarti orang yang tua ini, berarti dia lebih sukses daripada saya muda, bukan. Tapi urusan nomor itu adalah seberapa banyak kita bisa menggunakan waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menjadi jalan manfaat, jalan kebaikan untuk kita. Baik kebaikan itu sifatnya berupa ibadah yang kita lakukan, atau kebaikan itu sifatnya yang kita lakukan yang manfaatnya untuk orang lain. Maka saya teringat salah satu pesannya Gus Dur, dan itu pernah dia diambil dari sebuah syair Arab di
mengambil satu pikiran Arab yang mengatakan ini, waladat kai ya ibn Adam waladat ka ummuka bagian wal nasu haulaka dhahikan fariha. Wahai manusia, ibumu itu melahirkan kamu dalam keadaan kamu itu menangis. Sementara orang-orang yang ada di sekelilingmu, manusia yang ada di sekelilingmu, dhahikan fariha. Mereka dalam keadaan tertawa dan mereka dalam keadaan senang. Waliyakun fi yaumi mautika bagian wan nasu haulaka waliyakun fi yaumi mautika bagian wa anta farhan wa dhahika. Maka jadilah kamu orang yang di hari kematian mereka dalam keadaan menangis, sementara kamu dalam keadaan tertawa dan senang. Jadi ada cara orang yang laki-laki dalam keadaan perak, semuanya dilahirkan dalam keadaan menangis. Tapi ketika seseorang itu dilahirkan, maka orang yang sekelilingnya itu orang perak gitu ya kan? Tuan tatangkun bolon kamu ya. Tugasnya kita adalah bagaimana ketika kita meninggalkan daripada dunia ini, orang-orang yang sekeliling kita itu dalam keadaan menangis, sementara kita dalam keadaan senang dan gembira. Kemarin sudah nampak ya apa yang kita lihat daripada guru kita sudah nampak. Kenapa? Orang sedih, merasa berat untuk berpisah. Kenapa? Karena melihat manfaatnya, karena melihat kebaikannya. Itulah sukses. Sekarang pertanyaannya kita bagaimana? Jangan sampai kita itu jadi orang ketika kita sadar pas punya bocor gitu. Iya kan? Oh, dong ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kita gagal. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan memberikan kebaikan untuk diri kita dan memberikan manfaat untuk orang lain. Itu tujuan hidup kita. Kalau maaf misalkan sekarang tujuan Naudi hanya untuk dunia yang kita kumpulkan, hanya untuk bakat yang ingin kita raih, kok semuanya itu pasti kita tinggalkan. Semuanya itu gak akan menjadi sesuatu yang ada nilainya ketika sudah datang kepada kita kematian. Ada boleh? Harta yang kita kumpulkan, yang kita usahakan setiap hari, belum tentu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kepada kita. Makanya ini adalah pelajaran untuk kita. Ini adalah pelajaran untuk kita. Semua kita mengakui apa yang didapatkan dan apa yang diraih oleh guru kita, Badra, dengan kebaikan beliau, dengan ilmu beliau, dengan amalan beliau, dengan akhlak beliau. Sekarang yang jadi tugas kita bagaimana caranya kita untuk bisa seperti itu. Makanya ayo majelis yang semacam ini adalah kita jadikan majelis untuk kita memperbaiki diri kita. Orang itu selama kata-kata ulama dan ini diambil dari beberapa hadis Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah bukakan 3 pintu. Allah bukakan 3 pintu untuk hamba tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu. Karena
dari ilmu itu akan menjadi jalan untuk kita mengetahui. Ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana tujuan hidup kita, mana kemana arah hidup kita dan seterusnya. Yang kedua adalah Allah akan membukakan pintu amal. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan membukakan pintu amal kepada dia. Sehingga dengan amal tersebut akan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan. Karena terus terang yang kita harapkan, yang kita akan bawa, yang kita akan menemani kita ketika ketika kita sendirian di dalam bumi, amal yang akan bisa menyenangkan kita dan amal kita. Bahkan amal yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang membawa manfaat bukan hanya untuk kita, bahkan untuk anak-anak kita dan untuk keturunan-keturunan kita. Jadi terkadang kita kalero seperti ini. Kita ini ingin punya anak soleh, ingin punya anak baik, tapi terkadang kebaikan itu tidak kita mulai sendiri. Kita ingin punya anak baik, tapi kebaikan itu tidak kita mulai sendiri. Padahal kebaikan itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tersebut dan untuk anaknya. Ketika kita mengharapkan kebaikan dari untuk anak kita, maka kebaikan itu harus kita lakukan supaya apa? Kebaikan tersebut akan membawa efek yang baik dan sesuatu yang baik untuk kita dan anak-anak kita. Coba saya kasih contoh yang terjadi kepada Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Mau biasa baca kahfi. Nah, di kahfi itu dia diceritakan Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir. Apa tujuannya? Guru kan? Guru. Padahal ini Nabi Musa. Nabi Musa, ya. Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah. Sudah Nabi, sudah Rasul, Ulul Azmi lagi, kemudian Kalimullah, bisa berbicara langsung sama Allah. Ya. Nah, tapi Nabi Musa itu masih ingin mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh Nabi Musa. Ya. Sehingga ketika Nabi Musa akan mewakili Nabi Khidir, dan Allah memberikan perintah, memberikan isyarat, nanti kamu akan bertemu dengan yang kamu cari itu di tempat bertemunya dua lautan. Maka Nabi Musa itu bersama membantunya, bersama santrinya, santrinya itu mengatakan ajaran sampai untuk nyari ketemu Nabi Khidir dengan perjalanan yang jauh. Bahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi itu disebutkan bahwa dari bertahunnya Abrahu hatta Abdullah Majma al-Bahraini au Abdiyah Bukulah. Dikatakan Nabi Musa itu mengatakan kepada santri itu, la Abrahu, aku tidak akan berusaha hatta Abdullah Majma al-Bahraini, sehingga aku ini akan sampai ke tempat bertemunya dua lautan au Abdiyah Bukulah. Atau kalau tidak, aku akan terus berjalan untuk mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan bagaimana kegigihannya Nabi Musa. Dan ini yang harus ada di dalam diri kita. Artinya namun nafti baik sampai harus ajaran untuk bisa mendapatkan ilmu, apalagi kita. Nah, dan yang kita lihat, masya Allah, guru kita bagaimana kegigihan beliau untuk mengajarkan ilmu. Namun datanya ini guru karsa. Ya kan? Ketika tidak ada seperti ini baru kita akan wujud sehingga seandainya. Ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Ya Musa, Allah memberikan ilmu kepadamu yang tidak diberikan kepadaku, dan Allah memberikan ilmu kepadaku yang tidak diberikan kepadamu. Ini kan ini. Akhirnya apa? Sudah. Nabi Musa ingin belajar, maka Nabi Khidir ngasih ada terbiu ala tu'alimani mimma ulilta tidak. Kata Nabi Musa, apakah kamu mau mengajari kepadaku
apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Itu menjadi petunjuk pada. Maka Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan memberikan syarat, ya, monoroah, munajara, Ceknya tanya. la tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Syarat ceknya tanyaan. Mau naro ini, naro. Sampai saya sampaikan, saya jelaskan. Sudah, jalan. Ketemu sama apa? Naik perahu. Sama aja, elok ya, elok bunyi. Panggung Nabi Musa. Elok bunyi. Udah, gagal yang pertama. Yang kedua, ketemu dengan anak kecil. Akhirnya apa? Ternyata dibunuh sama Nabi Khidir. Manglo boleh, katanya boleh. Sudah, gagal yang kedua. Sampai yang ketiga, masuk ke satu kampung. Ya, nah masuk ke satu kampung. Kampung ini tidak ada yang mau menerima untuk menjamu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Tidak ada yang mau menerima. Akhirnya apa? Kemudian Nabi Khidir melihat ada satu tembok atau satu bangunan, satu rumah yang sudah roboh. Nah, kemudian Nabi Khidir ngajak Nabi Musa, ayo Pak ini, bangunan ini berdekat. Maka Nabi Musa heran, ini orang-orang kampung apa ada cerai, pas mata Pak bungkong. Maka di situ Nabi Khidir kemudian mengatakan pada azan roh ini. Ini bedanya kamu dengan tidak bisa. Ini dijelaskan. Yang terakhir, saya jelaskan yang terakhir. Amal jidar bahkan li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soleh. Dijelaskan sama Nabi Khidir, kamu tahu Musa, tembok ini atau bangunan ini yang dibetulkan, yang direhab itu, ya. Kenapa dibetulkan? Kenapa direhab? Karena di ulama ini, rumah ini adalah milik dua orang anak fil Madinah, di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adanya di bawah tembok ini atau bangunan ini adalah harta peninggalan untuk keduanya. Wa kana abuhuma sholihah, dan adanya ayah keduanya itu adalah orang soleh. Jadi Allah mengutus Nabi Khidir bareng Nabi Musa untuk membetulkan rumah atau tembok tersebut. Kenapa? Karena di bawahnya ada harta peninggalan punyanya dua anak yatim. Untuk menyelamatkan, sehingga tembok ini roboh, itu mau hilang, gitu kan? Kenapa Allah selamatkan ini? Kenapa Allah selamatkan? Dijelaskan sama Nabi Khidir, wa kana abuhuma sholihah. Allah selamatkan harta anak tersebut, dua anak yatim tersebut, padahal ini ada di kota, adalah sebab karena ayah keduanya adalah orang yang soleh. Artinya kesolehan orang tua itu adalah merupakan sesuatu yang akan membawa kebaikan untuk, bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, bahkan untuk anak-anaknya. Kalau di dalam tafsirannya Abdullah bin Abbas itu menjelaskan tentang cerita ini. Kata beliau, abuhuma yang dimaksud itu bukan ayahnya langsung, tapi jadduhus sabiq. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan ayahnya yang dimaksud itu adalah kakeknya yang ketujuh. Jadi Bani Perak apa ibu benar Karpak, Tio, Omboy, Karpak, apa ibu benar? Malimti, Ngengku. Nah, makanya kita sering seperti itu. Gitu. Kita mengharapkan anak kita baik, tapi kebaikan itu tidak mulai dari diri kita. Padahal ketika kita menginginkan kebaikan itu dari anak kita mulai dari diri kita. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak. Makanya
majelis kayak gini ya, adalah merupakan majelis untuk kita buka jalan kebaikan. Jadi pertama Allah bukakan pintu ilmu. Yang kedua Allah bukakan pintu amal. Yang ketiga Allah bukakan pintu kekurangan dirinya, pintu aib. Orang yang merasa bahwa dirinya ada yang kurang sempurna, kurang baik, itu adalah tanda kebaikan. Justru orang yang merasa bahwa dirinya sudah baik, itu adalah merupakan tanda kesombongan. Makanya iblis itu dilaknat dengan semua ibadah yang sudah dia lakukan. Iblis itu ibadahnya luar biasa, ya. Tapi dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena kesombongan. Qala ana khairum min. Iblis mengatakan aku itu lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Adam. Coba dibayangkan, iblis itu apa merasa lebih bagus dari Adam? Apakah iblis merasa lebih bagus daripada Jibril? Nah, iblis cuma mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu kekurangan kita, aib kita, itu adalah sebuah jalan kebaikan. Kayak kalau mengenai pengajian kita orang, saya sering menyampaikan kita ini hadir di pengajian, duduk di majelis yang kayak gini, itu adalah merupakan sesuatu untuk menjadikan kita orang yang baik, bukan merasa baik. Jadi untuk menjadikan kita orang yang baik. Sebab apa? Berusaha untuk menjadi orang yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Tapi merasa bahwa diri kita baik, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena orang itu dia akan merasa dirinya punya kekurangan, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Tapi kalau dia merasa bahwa dirinya tidak punya kekurangan, ini repot. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam majlis. Amin ya Allah. Bisa sampai lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadiran karena terus terang saya dapat yang sebagaimana disebutkan di grup bahwa untuk waktunya terserah walaupun waktu kemarin itu malam hari Sabtu minggu kedua. Minggu kedua ya. Kebetulan saya tidak bisa, makanya minggu pertama. Minggu kedua. Minggu kedua ya. Minggu kedua saya tidak bisa, akhirnya diundur saya sekarang. Untuk waktunya yang penting saya bisa nanti menyesuaikan dengan teman-teman sekalian. Yap. Jadi tidak lagi yang penting kita bisa. Demikian kurang lebihnya ini ketua dulu datang dan seterusnya hari kedua. Ada kawan Habib. Berarti kita mencari kerjaan pula. Ini satu orang Habib.